Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan kami bersyukur malam hari ini ada waktu sejenak kami boleh bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami boleh menikmati berkat-Mu dan mampukan kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Tolong hamba-Mu yang men-sharingkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita telah memasuki hari yang ke-36 di tahun 2021 ini. Pengalaman yang sulit, bahkan mungkin sangat sulit di sepanjang tahun 2020 yang lalu, bisa jadi menjadi momok yang menakutkan bagi kita, sehingga ketika kita melangkah di tahun 2021 ini, kita tidak yakin atau tidak optimis. Tetapi melalui perenungan malam hari ini, saudara, saya mengajak kita untuk kembali merekomitmen iman kita, bahwa kita mau melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan di dalam menjalani hari-hari ke depan yang masih akan kita lalui di sepanjang tahun ini. Inilah yang dilakukan oleh Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun ketika mereka memasuki negeri perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu, saudara, malam hari ini dengan tema melangkah dengan iman, saya mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kamu lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dari bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk memikirkan beberapa hal. Yang pertama, paham kebenaran tetapi tidak disertai oleh iman akan menghasilkan pemberontakan. Mari kita awali dengan melihat latar belakang dari Bilangan pasal 14 ini, yang sesungguhnya dimulai dari Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Saudara, di sana dicatat bahwa Musa mengutus 12 pengintai untuk menyelidiki negeri yang akan mereka masuki. Dan setelah pengintai itu melaksanakan tugas mereka lebih dari 40 hari, maka kembalilah mereka untuk memberikan laporan kepada Musa dan kepada bangsa Israel, yang hasilnya dipaparkan di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-27 sampai 29 yang berbunyi demikian. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Sampai di sini, saudara, bahwa informasi yang mereka sampaikan kepada Musa dan umat Israel adalah benar. Tidak ada yang salah. Tetapi masalahnya, informasi benar yang disampaikan
oleh pengintai itu tidak disertai dengan iman dari 10 dari 12 pengintai. Dan ketidakberimanan 10 pengintai itu mempengaruhi seluruh atau hampir seluruh umat Israel. Maka hasilnya adalah pemberontakan. Ayat yang ke-30 dari pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-14 keseluruhan. Di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-30a dicatat demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kenapa harus ditenteramkan? Karena suasana sudah chaos. Kenapa chaos? Karena mereka sudah tidak lagi percaya atau tidak beriman. Dan suasana chaos itu semakin diperkeruh dengan pernyataan tambahan, pernyataan yang busuk, pernyataan bohong yang mengada-ada dari 10 pengintai yang tidak beriman itu. Sebagaimana dicatat di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai pasal ayat 33. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32a dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, 32b sampai 33. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Saudara perhatikan, negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, ini jelas berita busuk, berita bohong, berita yang mengada-ada. Saudara, tidak dicatat bahwa penduduk negeri itu adalah penduduk yang memakan penduduknya. Juga tidak dikatakan bahwa semua orang di sana adalah orang-orang raksasa. Juga tidak benar bahwa orang Israel, pengintai itu terlihat seperti belalang. Saudara, sesungguhnya ini adalah puncak daripada ketidakberimanan mereka. Ketika kita membaca pasal yang ke-13 ayat yang pertama, kita menemukan di sana bahwa seolah-olah ide mengutus 12 pengintai itu adalah ide Musa atau idenya Tuhan. Namun saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai 25. Ulangan yang pertama ayat 19 sampai 25. Khususnya ayat 22 sampai 23 yang berkata demikian, lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang, dari tiap-tiap suku seorang. Saudara, jelas ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa ide mengutus pengintai bukanlah ide Musa atau idenya Tuhan, tetapi ide daripada seluruh umat itu karena mereka tidak beriman. Musa hanya menyetujui dan Tuhan memerintahkan Musa melaksanakannya. Sama seperti Tuhan menyuruh Samuel mengurapi seorang dari penduduk Israel untuk menjadi raja memimpin mereka nantinya. Lalu saudara, dengan apakah umat ini menyatakan pemberontakannya? Ada dua hal. Yang pertama adalah dengan menangis. Di dalam pasal yang ke-14 ayat yang pertama, saudara mendengar informasi dari 10 pengintai tersebut, umat Israel dikatakan menangis. Seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor David Guzik mengatakan bahwa tangisan umat ini memiliki karakteristik yang berbeda dari tangisan manusia pada umumnya. Kenapa memiliki karakteristik berbeda? Menurut David Guzik, ada dua hal yang menjadi pernyataan
lewat tangisan itu. Yang pertama, mereka berharap bahwa semua perjalanan kehidupan mereka tiba di tanah Kanaan itu adalah lancar-lancar saja. Mereka tidak mau berhadapan dengan kesulitan. Mereka tidak mau berhadapan dengan masalah. Saudara, seringkali kita berkata bahwa kita akan berharap hanya kepada Tuhan, dan kita akan tetap setia mengiring Tuhan. Tetapi masalahnya, saudara, bagaimana kita dapat berkata berharap kepada Allah, dan bagaimana kita dapat tetap berkata setia kepada Allah jikalau kehidupan kita lancar jaya? Justru pengharapan kita dan kesetiaan kita kepada Allah akan nyata jikalau situasi yang kita hadapi itu ada tantangan. Maka saudara, dikatakan oleh Pastor David Guzik, umat ini menangis karena mereka tidak mau mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka. Hal yang kedua, melalui tangisan mereka, mereka menyatakan bahwa Tuhan itu tidak baik bagi mereka. Jadi dengan tangisan itu mereka mencoba memperlihatkan sikap hati mereka yang mempersalahkan Tuhan. Mereka sedang menuduh Tuhan, merencanakan dan melakukan sesuatu yang jahat kepada mereka, dengan membawa mereka kepada kesulitan, dengan mengizinkan mereka menghadapi berbagai tantangan. Bagi mereka adalah sebuah sikap dan tindakan jahat yang dilakukan oleh Allah. Hal yang kedua, sikap mereka atau tindakan mereka menyatakan pemberontakannya adalah dengan merindukan kehidupan di Mesir. Dicatat di dalam pasal yang 14 ayat yang ke-3b sampai 4 yang berkata demikian. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kalau kita memperhatikan kitab Bilangan 10 pasal yang pertama, saudaraku yang kekasih, di sana sesungguhnya Allah sedang ingin mengubah konsep umat Israel dari budak menjadi ahli waris, dari seorang yang terbelenggu menjadi seorang yang menikmati berkat-berkat dari perjanjian besar yang diberikan Allah kepada bapa leluhur mereka. Namun mereka lebih menginginkan kehidupan di Mesir. Mereka lebih menginginkan kehidupan menjadi seorang budak. Mereka tidak mau rencana Allah. Mereka tidak menginginkan kepemimpinannya daripada Allah. Mereka mau rencana hidup mereka yang terwujud, dan mereka mau kepemimpinan yang dari diri mereka yang akan memimpin kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, lalu apa yang dapat kita lihat dari hal ini? Perjalanan kehidupan di tahun 2020 dan 36 hari di tahun 2021, kita sudah banyak menghadapi permasalahan. Kita mungkin melihat dan mengalami sakit penyakit, di PHK dari pekerjaan, masalah keluarga, COVID-19 yang belum berakhir. Mungkin sekali akan membuat iman kita atau cara berpikir kita sama seperti iman dan cara berpikir umat Israel. Kita meragukan kebaikan Tuhan tetap tersedia bagi kita di sepanjang tahun ini. Kita enggan untuk melakukan perjalanan iman bersama dengan Tuhan di tahun ini. Kita masih mengenal kenikmatan di masa lalu ketimbang menikmati keberkatan di sepanjang tahun ini. Dan kita tidak yakin bahwa kita mampu menjalani tahun ini. Saudaraku yang kekasih, banyaknya informasi yang kita dapatkan dari sosial media, dari media elektronik, media cetak, tidak selalu memberikan dampak positif meneguhkan iman kita. Bisa saja atau sebaliknya, informasi terbuka yang bisa kita dapatkan dengan mudah justru membuat iman kita semakin ciut. Kebenaran yang kita dapatkan tentang keadaan kondisi di sekitar kita, tentang kondisi bangsa kita dan kondisi dunia, bisa saja membuat iman kita menjadi ciut. Tetapi saudaraku, ingin saya katakan, mengerti kebenaran tanpa disertai iman akan menjadikan kita pemberontak kepada Allah. Yang kedua, mari kita melangkah dengan iman. Hal inilah yang dimiliki oleh Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Janji Allah untuk memimpin umat Israel memasuki negeri perjanjian
membuat Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun melangkah dengan mantap. Tidak peduli orang-orang yang akan mereka hadapi adalah orang-orang raksasa. Tidak peduli negeri yang akan mereka masuki adalah negeri yang berkubu dan besar. Mereka melangkah dengan mantap dengan satu hal yang mereka miliki, yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel dan 10 pengintai lain, yaitu iman. Saudara, memang kalau kita memperhatikan latar belakang kehidupan umat Israel di Mesir, di satu sisi kita bisa mengerti jikalau mereka takut untuk berhadapan dengan para penduduk negeri Kanaan yang akan mereka masuki. Di Mesir mereka adalah budak, bukan prajurit. Karena itu mereka tidak pernah berlatih perang dan tidak pernah memiliki senjata perang. Yang mereka lakukan adalah bekerja, dan yang mereka miliki adalah senjata untuk memacul atau untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang kedua, ketika mereka keluar dari tanah Mesir adalah dalam kondisi terburu-buru. Ketika tulah yang ke-10 selesai, maka Firaun marah. Ia mengusir Musa dan Harun serta seluruh umat Israel untuk keluar dari negerinya. Tentu saja tidak sempat bagi orang Israel untuk membawa atau tidak terpikir untuk mengambil senjata perang. Hal ini, saudara, memungkinkan mereka untuk menjadi takut. Tetapi mereka lupa bahwa Allah berjanji memberikan negeri Kanaan kepada mereka. Jikalau Allah berjanji, maka Allah akan menyertai. Jikalau Allah berjanji, maka Allah akan memampukan. Jikalau Allah berjanji, maka Allah akan memberikannya. Inilah yang tidak dimiliki oleh mereka. Mereka memang tidak memiliki senjata, tetapi mereka bisa memasuki negeri itu jikalau mereka memiliki iman. Dan inilah yang dimiliki oleh Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Iman yang hidup kepada Allah yang hidup. Mari kita perhatikan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perhatikan kata pasti. Pasal 14 ayat 7 sampai 9. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, inilah yang dimiliki oleh Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Iman memampukan mereka menaklukkan negeri itu dan menikmati segala berkatnya. Hal lain yang dimiliki oleh Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun adalah keberanian mereka untuk melawan arus. Saudara, di tengah-tengah pemberontakan 10 pengintai dan hampir seluruh umat Israel, Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun berani menyatakan sikap yang berbeda. Mereka melawan, mereka berkata, tidak, kita harus memasuki negeri itu, sebab Tuhan menyertai kita. Saudara, mari kita pikirkan hal ini. Apakah kita juga adalah orang-orang beriman di tengah-tengah zaman ini? Apakah kita juga adalah orang-orang berani melawan arus zaman ini? Arus zaman yang semakin jauh dan semakin memberontak serta semakin jahat kepada Allah. Tetapi beranikah kita berdiri sebagai orang-orang percaya yang menyatakan sikap yang berbeda, yang berani melawan arus? Saudaraku, ikan yang mati akan mengikuti arus. Demikian juga dengan iman yang mati akan mengikuti arus zaman ini. Tetapi ikan hidup, dia akan melawan arus. Demikian juga dengan iman yang hidup akan berani melawan arus zaman ini. Biarlah kiranya kita menjadi orang-orang yang berani menyatakan sikap, iman, dan melawan arus di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini. Dan yang ketiga, saudaraku, ada upah tentunya dari setiap sikap dan tindakan yang kita ambil.
upah pemberontakan yang dilakukan oleh umat itu akan mereka terima. Demikian juga dengan upah iman bagi Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Apa upah pemberontakan mereka? Yang pertama dikatakan bahwa mereka tidak memasuki negeri perjanjian. Pasal 14 ayat 22 sampai 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak ada yang akan melihatnya. Dan yang kedua konsekuensinya adalah mereka mati di padang gurun. Pasal 14 ayat 28b sampai 30. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Saudara, berat konsekuensi daripada pemberontakan, yaitu murka Tuhan. Tetapi upah iman akan sangat menyenangkan. Di dalam 1 Korintus 15:58 dicatat demikian. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah yang dinikmati oleh Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Yang pertama, mereka memasuki tanah perjanjian. Pasal 14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Demikian juga tentunya dengan Yosua bin Nun. Yang kedua, mereka diberikan umur yang panjang untuk menikmati keberkatan di tanah perjanjian. Di dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 mencatatkan kepada kita bahwa Kaleb sampai usia 85 tahun. Dan Kaleb sendiri mengklaim di dalam usia yang ke-85 tahun ia masih sama gagahnya ketika Musa menyuruh dia untuk mengintai negeri perjanjian. Maka saudara, Kaleb bin Yefun bersama dengan keturunannya menaklukkan orang-orang raksasa di negeri itu yang menjadi bagian mereka, dan mereka bisa diam dengan tenang menikmati segala hasil yang diberikan oleh Tuhan di negeri perjanjian itu. Lalu apa yang dinikmati oleh Yosua selain tentu bisa memasuki negeri perjanjian? Di dalam usia lanjut, bahkan Yosua kemudian menjadi pengganti Musa. Saudara, kita tahu setelah Musa dipanggil Tuhan, maka Yosua lah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi memimpin umat Israel memasuki negeri perjanjian. Saudara, menarik kalau kita memperhatikan, ketika Yosua dipilih menjadi pengganti Musa, dia disebut dengan sebutan abdi Musa. Tetapi pada akhir hidupnya, setelah lanjut usia, Yosua mati, maka dia disebut dengan sebutan hamba Tuhan. Saudara, satu penyebutan yang sangat luar biasa signifikan pengertiannya. Satu perubahan dari abdi manusia menjadi abdi Tuhan. Dari hamba Musa menjadi hamba Tuhan. Itu adalah karena imannya kepada Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, di tahun 2021 ini masih tersisa 329 hari lagi. Dan entah berapa lama dan berapa panjang usia perjalanan kehidupan kita lagi. Saya hanya ingin mengajak saudara, mari melangkah dengan iman untuk menghadapi tahun 2021 ini dan menjalani usia yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini,
Biar Tuhan memampukan kami melakukannya. Biarlah kami boleh melangkah sepanjang tahun ini dengan iman dan di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.